Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam ini bersama saya Happy Guritman. Pemirsa, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan di setiap tahunnya ada satu momentum yang selalu menjadi perhatian nasional atau sorotan nasional, yakni musim arus mudik dan arus balik. Dan malam hari ini kita akan membahas bagaimana pemerintah mengkawal arus mudik untuk Lebaran tahun 2025 ini. Tentu saja kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah bergabung secara daring. Ada juru bicara PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Adita Irawati. Selamat malam, Mbak Adita. Selamat malam, Mbak Epi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada PLT Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pak Ahmad Yani. Selamat malam, Pak Ahmad Yani. Selamat malam, Mbak Epi. Terima kasih, Pak Ahmad Yani juga sudah bergabung. Lalu ada Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Pak Joko Setiowarno. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Epi. Terima kasih Pak Joko, dan juga untuk narasumber lainnya sudah bergabung malam hari ini. Kita akan membahas bagaimana pemerintah mengkawal mudik Lebaran tahun 2025 ini. Kira-kira apa yang berbeda dengan arus mudik, atau bagaimana pemerintah memberikan perhatian untuk arus mudik dibandingkan tahun sebelumnya? Saya ingin ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Pak Ahmad Yani, persiapannya bagaimana? Karena nampaknya hari ini pertanggal 24 Senin nampaknya sudah mulai masuk ya ke arus mudik nih, kita bisa mengamati. Seperti apa persiapan yang disiapkan oleh pemerintah? Iya, terima kasih Mbak Epi. Jadi persiapan mudik Lebaran tahun ini kita mulai setelah selesainya Nataru. Jadi bulan Januari kita sudah mempersiapkan untuk mudik Lebaran ini dengan berkolaborasi semua stakeholder yang terkait, mulai dari Kementerian PU, kemudian Kakor Lantas, Kepolisian, Kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang terpenting, yang utama adalah kita mempersiapkan dengan memprediksi berapa sebetulnya jumlah orang yang mudik tahun ini, atau orang yang bergerak selama arus mudik itu berapa besarnya. Nah, dari hasil survei kami, kurang lebih 52% penduduk Indonesia yang akan melakukan pergerakan selama mudik ini, atau sekitar 146,48 juta orang akan bergerak. Nah, ini kita mulai. Apa saja yang kita lakukan? Kita berkolaborasi. Yang pertama, memastikan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana itu yang layak itu harus kita lakukan, yaitu dengan ramcek yang kita lakukan, baik itu di moda darat, laut maupun udara serta kereta api, semuanya harus selesai dilakukan ramcek. Yang kedua, kita menyiapkan strategi bersama strategi manajemen rekayasa lalu lintas bersama Korlantas, PU, dan Jasa Marga serta pengelola jalan tol. Nah, apa yang harus dilakukan di lokasi-lokasi yang menyebabkan terjadinya konflik, misalnya di rest area, kemudian di tempat pariwisata, kemudian juga di penyeberangan. Misalnya itu semua sudah kita petakan semua dalam satu forum, sehingga cara bertindaknya sudah pasti. Cara bertindaknya sudah jelas. Kapan dia, kalau di jalan tol, kapan dia harus misalnya kontraflow, kapan dia harus one way, kapan dia harus membagi pembagian jalan tol dan jalan arteri itu bisa seimbang. Nah, ini dilakukan. Kemudian di pelabuhan, alhamdulillah tahun ini untuk yang di Merak kita punya strategi dengan menambah 2. Ya, dari 7 dermaga yang ada, kita tambah 2 dermaga tambahan. Ada dermaga Ciwandan, tepatnya Pak Joko mangkal di situ. Ya, Pak Joko tuh biasanya di situ, Bu Adita. Ciwandan, kemudian juga ada di BBC untuk yang kendaraan berat. Nah, jadi kita pisah. Sekarang ada 3 pelabuhan. Pelabuhan Ciwandan untuk sepeda motor dan truk ringan. Kemudian Merak untuk
kendaraan mobil dan bus, kemudian BBJ untuk kendaraan berat. Nah, di samping itu kita juga melakukan pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang dengan sumbu 3 lebih. Nah, yang kemarin sempat ramai juga itu. Ya. Nah, itu yang kita lakukan, Mbak, persiapan-persiapan kita. Di samping memang yang paling penting adalah masyarakat juga bisa diberikan informasi yang jelas dengan sosialisasi yang cukup agar masyarakat tahu kapan dia harus melakukan perjalanan. Saya kira itu, Mbak. Baik. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani. Nanti kita akan kembali meminta penjelasan dari Pak Ahmad Yani, tapi saya ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak Adita, mudik lebaran 2025 ini adalah momen mudik pertama di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja kemudian kebijakan pemerintah demi menunjang kelancaran mudik tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Epi. Ya, betul. Ini adalah momen mudik pertama ya di pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran yang tentu harus dijaga sebaik-baiknya agar bisa berlangsung dengan lancar ya, dengan memberikan ketenangan dan juga tentunya memberikan nyaman ya bagi seluruh masyarakat. Nah, bicara Lebaran, mudik, Ramadan, tentu ada banyak aspek ya. Ada yang terkait tentu dengan mobilitas masyarakat, yang itu adalah satu hal yang tersendiri harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain juga adalah bagaimana kita menjamin di masa Ramadan ini sampai dengan nanti Lebaran itu ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan itu juga harus bisa dijamin oleh pemerintah. Itu yang pertama ya. Jadi kita melihat pola setiap Ramadan ini memang demand atau permintaan masyarakat terhadap pangan ini meningkat, dan ini sudah juga dilihat oleh khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pangan bahwa terjadi lonjakan permintaan yang itu sudah diantisipasi. Dipastikan stok pangan khususnya seperti beras, minyak, tepung, dan telur ini juga tetap bisa tersedia dengan harga yang kalaupun ada terjadi fluktuasi ini juga tetap harus bisa dijaga. Ya. Lalu yang kedua Mbak, karena ini bicara Ramadan, Lebaran, tentu kita memastikan agar masyarakat bisa beribadah dengan tenang ya. Situasi harus kondusif, dan ini TNI Polri pun juga sudah memastikan dari pusat sampai daerah ini melakukan pengamanan agar ibadah masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga tentang mudik sendiri, ini tadi Pak Yani dari Kementerian Perhubungan sudah menyampaikan bahwa persiapan di sisi hilir ini saya rasa sudah sangat baik ya. Kita sudah banyak sekali belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Di sisi hulu, ini pemerintah juga melakukan pengaturan agar lonjakan pemudik ini bisa diatur atau didistribusikan. Salah satunya adalah dengan mengatur libur bersama, di mana Kementerian Pan-RB juga sudah menerbitkan kebijakan terkait dengan flexible working arrangement atau untuk ASN maupun juga untuk pegawai BUMN, dan juga dihimbau pada swasta itu bisa melakukan work from home atau dari mana saja agar bisa mudik atau melakukan perjalanan lebih cepat sehingga terdistribusi, tidak memuncak di satu tanggal tertentu saja. Di samping itu juga Mbak, pemerintah menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan THR lebih cepat. Karena kita melihat polanya ya, ketika THR sudah turun, disitulah masyarakat baru bergerak untuk melakukan mudik. Kalau terlalu mepet dengan tanggal Lebaran, ini dipastikan akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi, yang ini tentu harus diantisipasi khusus ya. Lalu yang selanjutnya adalah soal bagaimana agar perekonomian ini tetap berjalan dan tingkat konsumsi itu juga bisa kita jaga gitu. Artinya ada beberapa stimulus yang juga sudah diberikan oleh pemerintah untuk bagaimana perekonomian itu bisa berjalan. Karena memang polanya setiap Ramadan, mudik, dan Lebaran itu selalu ada peningkatan konsumsi masyarakat ya. Memang sekarang ini banyak efisiensi dan sebagainya, tetapi tentu pemerintah berupaya agar tadi terjadi konsumsi masyarakat yang lebih baik lagi, sehingga juga itu bisa mendorong tingkat perekonomian maupun pertumbuhan perekonomian baik secara nasional maupun di daerah-daerah. Kira-kira itu Mbak yang secara umumnya sudah dilakukan oleh pemerintah, jadi mulai dari pangan sampai transportasi itu sendiri, dan juga bagaimana semua bisa berjalan dengan aman, itulah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Adita. Ada berbagai macam kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah, baik dari sisi hulunya maupun hilirnya. Saya ingin ke Pak Joko, kalau begitu Pak Joko,
tadi persiapan dan strategi untuk menghadapi musim mudik Lebaran 2025 sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Yani dan juga kebijakan-kebijakannya tadi oleh Mbak Adita. Tetapi Pak Joko, sebenarnya apa tantangan utama untuk arus mudik di tahun 2025 ini? Apa yang mungkin akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, sebenarnya secara umum hampir sama lah. Yang membedakan itu kemarin itu adalah kebijakan untuk angkutan barang. Ini yang perlu harus dipikirkan karena memang angkutan barang ini berpotensi juga untuk pertumbuhan ekonomi, sangat berkaitan. Nah, biasanya angkutan-angkutan barang ini memang dia libur pada saat tertentu lah. Nah, kalau sebab itu biar dia tidak begitu lama liburnya, pemerintah jangan fokusnya angkut barang itu menggunakan jalan raya. Kita masih ada angkutan lewat jalan rel belum dimanfaatkan perairan. Itu harus fokus ke depannya sehingga seandainya ada libur pun tidak begitu panjang, logistik masih tetap jalan. Ini ke depan harus dipikirkan seperti itu. Karena memang kalau makin lama untuk logistik ini juga rentetannya tidak hanya pada pengusahanya, ini juga pada pengemudinya. Ya, karena kalau 16 hari katakanlah kasihan juga pengemudi, kemudian kalau di mana di pelabuhan-pelabuhan itu juga ada kerja-kerja lain yang memang mereka terkait dengan logistik itu. Ini harus dipikirkan. Jadi fokusnya mungkin kita ke depan ngangkut logistik tidak di jalan raya tapi menggunakan transportasi lainnya, gitu ya. Nah, hal lainnya adalah ini ada program untuk work from anywhere dan memberikan THR lebih depan. Nah, THR lebih depan tuh bagi pekerja-pekerja yang pabrikan itu nggak ada pengaruhnya. Karena pabrikan itu sudah punya timeline mereka untuk produksi. Tetapi kalau itu memang mereka bekerja tidak di bagian pabrikan, mungkin bisa lah. Makanya sebenarnya tahun 2023 itu kelompok-kelompok swasta itu sudah melakukan itu. Jauh-jauh, cuman jumlahnya belum begitu banyak. Nah, pemerintah melakukannya ketika itu dicoba arus baliknya. Itu berpengaruh juga untuk melandaikan tidak pada saat puncak yang diperlukan tidak begitu tinggi gitu ya. Nah, ini kan sudah kelihatan juga kemarin kalau dilihat penyeberangan feri itu ya mungkin karena yang dicari itu ada kapal eksekutif, antrinya eksekutif. Makanya kebijakan untuk nantinya H-5 untuk Merak yang tahun lalu sedikit ada masalah itu dihindari dengan cara tarifnya nanti sama. Jadi nggak ada lagi untuk H-5 itu tarifnya sama, tidak ada pilihan untuk dermaga memilih kapal eksekutif. Semuanya sama. Harapannya juga biar terjadi tidak ada antrian. Termasuk juga pembagiannya juga sudah lebih jelas. Kalau sekarang saya kebetulan ke sana juga 2 kali gitu ya. Bagaimana nanti angkutan barang itu sudah nggak masuk ke Merak lagi, tapi dibagi kalau yang ya 2 sumbu bisalah pagi hari ke Ciwandan. Karena Ciwandan itu pelabuhan itu untuk sepeda motor dan truk yang 2 sumbu. Ya. Kalau yang sepeda motor senangnya tuh mereka tuh malam hari. Jadi mulai ramai itu jam 6. Ya, jam 6 terus sampai jam 6 pagi 12 jam itu. Lagi dini hari. Itu antriannya sampai 1 kilo tuh. Antri sebelum masuk ke ruang tunggunya. Tapi kalau sudah ruang tunggu nggak sampai 1 jam sebelum masuk kapal lah ya. Nah, yang angkutan barang memang sebaiknya di BBC. Jadi pelabuhan Bandar Bakau Jaya ada di Bojonegoro, nanti ke pasangannya di BBJ juga. Bakauheni lah. Ya, BBJ juga sama-sama dan itu juga ada penambahan kapal ya sehingga mungkin nggak usah khawatir lah. Bagi sopir juga di sana nyaman itu tempat istirahatnya untuk tidur dan sebagainya sebelum dia pengen berangkat sudah cukup lebih baik lah ya. Ya mudah-mudahan sekarang bisa harapannya bisa mulus lah. Baik. Gitu ya. Baik. Amin. Baik Pak Joko, jadi kalau dari pantauan teman-teman MTI secara keseluruhan, artinya penataan transportasi baik itu di darat, laut, dan udara di tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, ada perubahan-perubahan tadi. Yang masalah itu kan di Merak. Sebenarnya Merak itu tahun 2023 aman-aman aja, nggak tahu 2024 ada sedikit masalah. Makanya nanti yang masuk pelabuhan Merak itu, pokoknya yang mau nyebrang itu sudah punya tiket. 4,7 kilo itu kawasan geofencing, jadi orang nggak bisa pesan-pesan lagi di sana, ya. Jadi pesannya jauh-jauh hari. Nah, baik. Itu modelnya seperti itu. Kalau dulu kan mesti yang beli tiket berjajar sepanjang jalan itu kan. Nah, sekarang nggak bisa lagi kecuali mungkin dia berhubungan dengan pihak luar, tapi ya diupaya sekecil mungkin lah, gitu. Dan nanti ada daerah-daerah yang
untuk menahan, jadi delay sistemnya berlaku baik nanti pada saat mudik maupun dibalik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Joko. Antrian kapalnya sama, jadi kalau sudah masuk nanti kami sudah ke sana, jadi nggak usah milih kapal mana duluan yaitu berangkat, jadi ada asas keadilannya nanti. Tarif tiketnya sama. Ya kebetulan dapat yang eksekutif ya alhamdulillah, kalau yang biasa ya itu disyukuri aja, yang penting bisa nyebrang. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Kami akan segera kembali. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire, which scorched 26 duplex houses in Puwatu subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya sama Kak Bayante lagi di kota Bandung, Mbah. Kita ke kota aja, Abah yakin Abah masih hafal alamat toko pupuknya. Kita nggak telepon Kang Kabayan aja, Bah. Series legenda Tanah Pasundan siap menghiburmu dengan cerita lucu, mempertemukan nilai tradisional dan gaya hidup milenial. Saya cuma bingung, kenapa kalau orang wisuda itu pakai toga, kenapa tidak pakai jas hujan? Kabayan Milenial, setiap hari selama Ramadan, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 140 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 dengan moda transportasi, darat, laut, dan udara. Berbagai langkah strategis disiapkan pemerintah untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan aman dan lancar. Ikuti laporan terkini pantauan arus mudik dan balik Lebaran dalam Mudik Asik 2025 mulai 25 Maret hingga 7 April 2025. Mudik tenang, menyenangkan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas bagaimana pemerintah mengkawal mudik Lebaran 2025. Saya ingin ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak Adita, sekarang kita bicara soal infrastrukturnya. Bagaimana kesiapan infrastruktur mudik yang sudah dilakukan oleh jajaran pemerintah terkait agar pelaksanaan mudik tercapai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mbak Adita? Baik. Ya, Mbak Happy, ini satu yang memang dari tahun ke tahun ya selalu dilakukan pengecekan, persiapan, bahkan kalau dibutuhkan juga penambahan gitu. Terkait dengan infrastruktur, ini sekarang kita punya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ya, yang mengkoordinir juga Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan juga kementerian-kementerian yang lain. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya kalau bicara persiapan atau pembangunannya bisa menjadi lebih terkonsolidasi begitu. Apalagi kalau kita lihat pembangunan infrastruktur khususnya untuk transportasi, ini memang benchmark utamanya adalah ketika di masa mudik Lebaran ya. Karena disitulah puncak mobilitas masyarakat terjadi. Jadi kita melihat dari pengalaman sekian tahun melakukan persiapan mudik Lebaran, rasanya ini rekan-rekan yang ada di Kementerian Perhubungan, Pak Yani, tentu juga didukung oleh para pengamat seperti Pak Joko ya. Ini tentu sudah melakukan berbagai persiapan dan juga penyempurnaan. Yang penting sekarang adalah bahwa nantinya di lapangan infrastruktur ini juga tadi ya tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga pengawasan serta law enforcement dan sekaligus juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat begitu. Kami melihat kalau soal infrastruktur sebenarnya khusus untuk mudik Lebaran ini setidaknya sudah bisa
mudah-mudahan ya tidak ada masalah, karena kita baru saja menjalani Natal dan Tahun Baru, dan itu seperti menjadi sebuah prakondisi gitu menjelang Lebaran, karena juga jaraknya tidak terlalu jauh. Dan kita lihat Natal dan Tahun Baru kemarin segala sesuatu berjalan dengan lancar ya secara umum. Harapannya tentu tahun ini juga bisa seperti itu. Tapi tentu kita tidak bisa melupakan saudara-saudara kita juga yang di luar Pulau Jawa ya, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan di Sumatera, di mana juga pergerakan masyarakat sebenarnya juga terjadi cukup tinggi. Dan saya lihat juga dari kementerian-kementerian terkait ini juga sudah mempersiapkan tentu dengan kekhasan masing-masing. Karena ada daerah yang infrastruktur untuk perhubungan laut misalnya, dan penyeberangan yang itu harus dikuatkan. Mungkin agak beda dengan di Jawa, di mana kita fokus kepada transportasi darat dan khususnya adalah kendaraan pribadi gitu. Jadi memang tiap daerah punya kekhasannya, yang ini juga kami tentu mendorong kepada khususnya Kemenko IPK, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, untuk juga tadi melihat apa yang menjadi kekhasan dari tiap daerah, agar persiapan yang dilakukan itu juga tepat gitu dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi secara aspek infrastrukturnya Mbak, bagi kami di mewakili Istana, kami melihat sebenarnya persiapannya sudah baik. Nah sekarang tinggal bagaimana nanti eksekusi di lapangan, terkait juga tentu dengan stakeholders yang lain ya, bukan hanya dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Mbak Adita. Pak Ahmad Yani, berarti infrastrukturnya sudah dipastikan siap semuanya ya Pak Ahmad Yani ya untuk jalur darat ini di arus mudik? Siap, karena kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman di PU Mbak, terkait jalan, kemudian terkait prasarana sarana laut, udara, kemudian kereta api, kita juga di perhubungan sudah mempersiapkan dengan matang. Pak Yani, kalau kita bicara tentang program mudik gratis, nah biasanya tiap tahun itu kan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga selalu menggelar yang namanya program mudik gratis untuk masyarakat. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Karena kita tahu ada yang namanya efisiensi. Nah, bagaimana kemudian efisiensi itu mempengaruhi program mudik gratis pemerintah tahun ini, Pak Yani? Saya kira programnya tetap berjalan, Mbak Eva, tetap berjalan, dan makin banyak teman-teman misalnya dari BUMN juga melakukan mudik gratis sampai 100.000 orang yang diangkut dalam mudik gratis ini, dan Kementerian Perhubungan tetap menyelenggarakan itu, dan cukup saya kira dengan 14 wilayah tujuan ya, 4 wilayah tujuan di Jawa mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Sumatera. Nah semuanya saat ini sudah penuh, tinggal melakukan pemberangkatan mulai tanggal 26, 27, 28. Saya kira ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Nah tingkat kecelakaan ini sangat penting, agar kita bisa mengupayakan yang biasanya menggunakan sepeda motor beralih ke angkutan mudik gratis ini yang lebih manusiawi dibanding dengan sepeda motor. Nah, kalau sepeda motor kita pastikan memang sangat berbahaya sekali ya, apalagi dengan membawa anak gitu ya, ini sangat berbahaya. Saya yakin melalui mudik gratis ini kita berharap tingkat kecelakaan tahun ini juga bisa lebih menurun, karena kemarin alhamdulillah Pak Joko, Bu Adita 2 hari yang lalu Jumat, Sabtu dan Minggu sudah mulai ada peningkatan kenaikan. Nah, harapan kita yang tadi Ibu sampaikan akan terjadi penyebaran yang seimbang sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu hari tertentu, itu insya Allah bisa terjadi. Nah di samping itu juga teman-teman tadi Pak Joko sudah sampaikan, ASDP memberikan layanan semua harganya sama di Merak. Kemudian teman-teman di BUJT Jalan Tol memberikan diskon sampai 20%. Nah ini semua adalah dalam rangka bagaimana kita meratakan sehingga titik tertingginya tidak terlalu memuncak. Nah itu yang Mbak kita harapkan.
sehingga kelancaran, kenyamanan, dan tentunya yang paling utama adalah keselamatan pemudik ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu, Mbak. Ya, betul Pak Yani. Pak Yani, tapi WFA itu kan hari ini ya, 24 Maret ini sudah mulai diberlakukan ya Mbak Dita ya sampai tanggal 27. Nah, artinya kalau dari pantauan Kementerian Perhubungan, apakah hari ini juga sudah mulai ada terlihat peningkatan mobilitas bahwa sudah ada masyarakat kita yang bergerak untuk melakukan mudik? Ya, sudah ada, Mbak. Karena hari ini terjadi peningkatan sedikit, tapi tidak terlalu banyak seperti 2 hari yang lalu, dan lebih banyak didominasi oleh kendaraan pribadi. Ya, ini sudah mulai, dan saya kira dengan adanya WFA ini kita kelihatannya agak berhasil sedikit meratakan pergerakan perjalanan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi saya sampaikan puncaknya nanti kalau terjadi pada tanggal 28 itu tidak terlalu tinggi. Nah, ini menyebar sehingga kami mengharapkan terutama malah saya lebih khawatir lagi dengan teman-teman yang akan menggunakan sepeda motor. Cuaca masih hujan, ya, sering hujan, licin. Kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk melakukan pengawasan dan pemberian fasilitas tempat istirahat buat mereka. Nah, salah satunya adalah kita menyiapkan tempat istirahat untuk mereka itu di jembatan timbang yang ada kita jadikan tempat istirahat. Termasuk Mbak Eva juga Kementerian Agama sudah menghimbau masjid-masjid di sekitar jalan arteri di jalan nasional kita juga akan dimanfaatkan untuk tempat istirahat terutama pengguna sepeda motor. Ini kita sudah kolaborasikan sehingga kalau ada penumpang atau ada pengguna jalan khususnya sepeda motor yang mengalami kelelahan, silahkan istirahat. Bisa di masjid, bisa di jembatan timbang, bisa juga di tempat-tempat lain terminal itu bisa dilakukan. Sehingga tidak terjadi kelelahan yang fatik di dalam mengendarai sepeda motor. Dan tentunya harapannya adalah keselamatan kita bisa lebih baik. Saya kira itu, Mbak Eva. Makasih. Baik, Pak Yani, terima kasih. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, work from anywhere atau bekerja dari mana saja yang berlaku mulai hari ini sampai nanti tanggal 27 Maret, apakah menurut Anda efektif dalam mengurai kepadatan arus mudik sesuai dengan harapan dari Pak Yani tadi? Bagaimana ini WFA ini efektivitasnya kalau Anda melihatnya, teman-teman MTI? Ya, kalau melihat pergerakannya nampaknya pasti itu ada pengaruhnya yang pun seberapa besar nanti kita lihat pada saat puncak ya. Artinya kan tujuannya ini kan biar perkiraan puncak itu tidak begitu padat sekali ya, mengurailah kan. Dan itu juga sebenarnya kalau melihat beberapa tahun yang lalu ada arus balik dibuat seperti itu ya berpengaruh juga ya. Nah, ini kan dicoba untuk arus mudiknya sekarang dibalik gitu kan. Nanti baliknya kalau arus baliknya mungkin akan demikian juga, pasti ada pengaruhnya. Nah, kemudian ya yang dikhawatirkan lagi bukan ini, tapi bagaimana untuk sepeda motor itu, Mbak. Nah, ini yang belum kita ada solusi dalam arti yang masif. Tetapi tahun ini Pemda Jawa Tengah itu meskipun ya tidak banyak sudah menyediakan bus yang menjemput di perbatasan. Ya, jadi perbatasan di Brebes itu disediakan bus bagi yang lelah itu mungkin dia berbonceng bawa anaknya, ya ibu sama anaknya naik bus lah ke tujuan yang nanti sudah ditentukan itu. Saya kira cara-cara yang cukup bagus juga ya, meskipun tidak dari Jakarta tapi dijemput. Dan ini juga saya kira tahun depan sudah mikirkan lagi lah bagaimana mengurangi, karena pengalaman kami 2 tahun melihat yang menyeberang itu ya ke Merak dari Ciwandan itu cukup banyak juga bawa anak-anak itu. Ya mereka kalau kami tanyakan tuh perjalanannya tuh sampai kalau sudah sampai Bakauheni kira-kira masih 2-5 jam. Nah itu dipikirkan juga memang tahun ini ada bis gratisnya, tapi kan sampai dengan Terminal Raja Basa. Nah, bagaimana dari Raja Basa ini kami lihat di sana bis AKDP-nya banyak. Mungkin tahun depan ya AKDP-nya masuk aja. Sampai di sana nanti AKDP-nya gratis juga dibayar oleh pusat, suruh ngantar ke kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung. Karena cukup banyak kok AKDP Lampung masih hidup lah di sana itu. Jadi manfaatkan yang ada yang lokal-lokal gitu. Baik. Mbak Dita mungkin bisa sedikit menanggapi ya bagaimana
solusi ke depannya nih dari pemerintah untuk bisa mengurangi pemudik yang menggunakan sepeda motor? Apakah mungkin harus menambah jumlah angkutan mudik gratisnya dari program pemerintah, atau apa sih kira-kira concern pemerintah terkait dengan pemudik bersepeda motor ini? Ya Mbak, tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Yani bahwa memang kalau dilihat dari catatan yang khususnya dari Jasa Marga dan Kementerian Perhubungan, Jasara Harja dan Kementerian Perhubungan, sebenarnya memang kan kalau dibilang tingkat kecelakaan itu yang paling tinggi ada di kendaraan roda 2 memang motor ya. Dan kalau kita lihat di mudik itu tentu risikonya akan lebih tinggi lagi karena mereka menggunakannya untuk jarak jauh dan itu menimbulkan faktor kelelahan yang biasanya itu juga berujung kepada itu tadi ancaman terhadap keselamatan penumpang itu sendiri dan tentu juga bisa berefek kepada pengguna jalan yang lain. Nah, oleh karenanya memang dari awal ya sudah sejak lama pemerintah ini sebenarnya selalu menghimbau kepada para pemudik untuk sebisa mungkin tidak menggunakan roda 2 untuk melakukan perjalanan yang jauh gitu ya. Karena memang kendaraan roda 2 tidak diset untuk itu ya, tidak dirancang untuk itu begitu. Apalagi kalau dimuati lebih dari 2 orang, belum lagi bawa barang yang sebegitu banyak begitu. Jadi sebenarnya Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian beserta juga tentu kementerian dan lembaga yang lain yang terkait itu sudah lama memang menghimbau itu, Mbak. Namun demikian ya kita sadari ya masyarakat ini mungkin punya pertimbangan sendiri bahwa ketika mereka mudik membawa motor atau kendaraan sendiri lebih mudah untuk bermobilitas di kota tujuan ya. Dan bisa tadi lebih mudah juga buat mereka untuk aktivitas yang lain setelah Lebaran begitu. Nah, tentu pemerintah berupaya memikirkan solusinya seperti apa. Nah, salah satu tadi yang sudah disebut juga adalah mudik gratis beserta motornya begitu. Dari tahun ke tahun sebenarnya kalau kita lihat alokasinya itu meningkat ya. Namun memang sekali lagi ini masyarakat perlu terus diberikan sosialisasi dan mungkin membuka kesadaran mereka mungkin ya. Bahwa resikonya tinggi dan tentu biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal ya. Kalau mudik ini kan gratis gitu. Dan tentu tadi pemerintah daerah juga sudah berupaya kan memberikan istilahnya menjemput begitu mereka sehingga tidak perlu lagi pusing memikirkan untuk sampai ke desa tujuan akhirnya atau kampung halaman tujuan akhirnya begitu. Jadi saya rasa memang ini mungkin perlu kerjasama atau kolaborasi semua pihak ya, baik pemerintah pusat, daerah, dan juga tentunya sosialisasi yang berkelanjutan. Saya rasa mungkin ini tidak hanya dekat-dekat di mudik saja ya sosialisasi ini, tapi juga bagian dari safety riding mungkin. Itu harus terus ditekankan. Perjalanan jarak jauh menggunakan roda 2, risiko tinggi itu saya rasa mungkin perlu lebih intensif lagi disosialisasikan. Baik. Mungkin ada aturan-aturan yang lebih memberikan law enforcement. Nah, ini yang mungkin nanti harus dipikirkan ke depannya begitu, Mbak. Tapi setidaknya pemerintah tadi ya berupaya memberikan tadi wadah mudik gratis yang kita lihat kadang-kadang juga tingkat okupansinya nggak maksimal gitu, Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaannya juga mungkin mudik gratisnya juga harus diperbaiki juga gitu. Sistem registrasi dan sebagainya sehingga lebih banyak yang bisa memanfaatkan dan juga tentu tujuannya untuk bisa mengurangi kendaraan roda 2 bisa tercapai juga. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Deta. Kita akan melanjutkan perbincangan ini pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara, kami segera kembali. Di studio rekaman satu ini, suasana selalu ramai karena ulah karyawan dan tamu yang datang. Ditemani oleh artis-artis terbaik tanah air yang pastinya akan membuat harimu penuh canda dan tawa. Ayo. Gajinya dibayar kan? Pokoknya kalau berhenti saya minta pisangan. Pisangan? Bayangin bro. Ibu tahu kan apa-apa sudah mahal. Ya. Lo kaki lo ada Jakarta Fair-nya. Pengen beken setiap hari selama bulan Ramadan hanya di TVRI. Ali, hey Mon, welcome to Madani Village. Mau kemana lo? Ini beresin dulu baru pulang. Hai, lu ya.
duit aja cepet. Siapa yang berani-berani berhentiin marbot senior? Hah? Kok nggak bilang-bilang sama saya selaku keamanan di mari? Siapa, Wak? Siapa? Assalamualaikum, Aminah. Bang Tigor, Lucky, dan Rizky lagi cari kerjaan tambahan dan kepikiran mau jadi artis. Ada juga cerita Aldi Taher dan Maggie Diaz tentang cinta lama belum kelar. Gimana keseruan ceritanya? Bersama geng Urban Street, Arthur dan Eva, serta bintang tamu Fanny Vanilla dan Faisal Faiz. Kemarin telepon kamu loh Pak Sutradara, tapi kenapa NSP-nya gini? Urban Street, Kamis 27 Maret 2025, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas pemerintah kawal mudik Lebaran 2025. Saya ingin ke Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Pak Joko Setiawarno. Pak Joko, travel gelap jelang Lebaran ini tumbuh subur, Pak Joko. Bahkan mereka sudah tidak ngumpet-ngumpet lagi, sudah terang-terangan, sudah berani terang-terangan gitu. Nah, kira-kira kenapa masyarakat masih memilih travel gelap ini? Ya, travel gelap itu adalah kebutuhan masyarakat pedesaan di Jawa. Ya, karena mereka mobilitasnya sebagian itu adalah di Jabodetabek. Nah, sementara ini kita tahu angkutan pedesaan itu sudah hilang. Bahkan di desa-desa itu ada angkutan tapi ngangkut hewan, plus nanti kalau hewan yang nggak ada ngangkut manusia. Itu yang terjadi. Jadi dampaknya seperti itu, sementara kebutuhan itu ada. Nah, bis akap biasanya mereka gunakan ada angkutan pedesaan menuju terminal tipe A. Nah, bis-bis akap ini kan masih kaku dalam melayani harus dari terminal tipe A ke terminal tipe A. Padahal sebenarnya kalau kita bercermin di Kabupaten Wonogiri lah, di Wonogiri itu bis akap itu setelah berhenti terminal tipe A di kota Wonogiri, dia melanjutkan perjalanan sampai dengan ada 25 kecamatan di sana. Sampai ibu kota kecamatan. Nah, kalau sudah sampai kecamatan, ini angkutan pedesaannya kan orang-orang dari desa tuh nggak gitu jauh lah, ya. Tapi tentunya jaringan jalannya juga bisa dilewati bis akap. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya tidak bisa jaringan itu? Nah, tentunya ini diberi keleluasan lah bis-bis itu untuk mendekati tadi wilayah-wilayah itu. Nah, bagi yang belum, ini memang pekerjaan pusat lah. Saya kira kalau kita bicara angkutan umum, kami itu mengusulkan hilirisasi industri angkutan umum. Artinya mulai hulunya sudah bagus sekarang. Kalau kita lihat di Jakarta ya, di Jakarta itu sudah bisa meng-cover sampai 90%. Bahkan kalau kita di Jakarta, keluar dari hunian manapun nggak sampai 500 meter pasti dapat angkutan umum. Nah, bagaimana hal yang sama juga sampai ke daerah. Itu harus dilakukan sehingga nanti ke depannya tidak banyak lagi kalau kita belajar di banyak negara ketika Imlek atau Thanksgiving di Amerika, di Natal di Eropa itu orang menggunakan angkutan umum. Nah, itu yang kita dorong ke depan ya, agar nanti masyarakat bukannya banyak pribadi, lebih pada angkutan umum yang didorong. Ini masalahnya kan di daerah-daerah itu angkutan umumnya itu masih buruk. Itu yang jadi persoalan. Makanya bahwa sepeda motor dan sebagainya mereka khawatir kalau di daerahnya nanti saya mau pergi mau naik apa. Inilah yang jadi PR besar pemerintah, bagaimana membuat secara masif angkutan umum di daerah itu sebagus Jakarta. Kita bercermin Jakarta kan bagus sekarang ini karena 20 tahun yang lalu. Maka oleh sebab itu kita pengen 20 tahun ke depan 2045 bagus, ya mulai sekarang kita lakukan itu secara masif. Saya yakin sudah masif, pastilah nanti orang-orang kan akan berbondong-bondong menggunakan angkutan umum. Yang penting disediakan dulu aja. Nah, ini tidak bisa tidak harus dilakukan, dan kami juga mencatat di daerah-daerah itu dari 514 Pemda itu hanya membenahi itu baru 28 Pemda, belum banyak. Yang paling masif memang Jakarta, memang di daerah itu fiskalnya itu rendah, ya. Ditambah lagi kemauan politik kepala daerahnya rendah, makanya kami mengusulkan adalah Kementerian Perhubungan, Menhub kerjasama dengan Kemendagri, bagaimana membuat angkutan umum daerah itu bagus. Ya, beberapa daerah juga sudah membuat perda umpamanya. Itu sangat membantu sekali
ada perda di kota Semarang, di kota Pekanbaru, tapi belum banyak yang mengalokasikan dari APBD-nya sekitar 5% gitu. Nah, itu harus dilakukan sehingga nantinya ke depan ya makin berkuranglah penggunaan kendaraan pribadi dan mungkin ya program-program yang terlalu banyak pengerahan orang itu sudah mulai dikurangi. Tapi dengan kata kunci tadi, angkutan umumnya dari hulu sampai hilir itu harus bagus begitu. Baik, saya ke Pak Yani. Pak Yani, menanggapi fenomena travel gelap ini apa yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait ini? Masih di mute, izin Pak Yani. Suaranya belum terdengar. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Joko itu benar sekali. Yang pertama, kami Kementerian Perhubungan sudah mempersiapkan apabila teman-teman yang tadinya kendaraannya belum memiliki perizinan, kami siap membantu dalam bentuk koperasi, dalam bentuk perusahaan yang ada, kami siap melakukan pemutihan terhadap mereka, ya. Tetapi dalam bentuk badan usaha, nggak bisa perorangan sendiri-sendiri, misalnya itu sulit. Jadi kita akan memfasilitasi. Mungkin Pak Joko juga nanti bisa mengajak mereka ya yang seperti di Brebes, kemudian di Ciamis, nanti kita juga akan berkolaborasi. Saya kira itu bisa kita lakukan. Tetapi yang paling penting adalah yang disampaikan Pak Joko tadi, bahwa pemerintah daerah juga harus menyiapkan angkutan umum di daerahnya. Ini adalah satu kewajiban di dalam undang-undang, di mana setiap pemerintah pusat ataupun daerah itu wajib menyediakan angkutan umum. Dari mana dananya? Nah, sekarang kita bersama dengan Kemendagri Pak Joko, itu sebetulnya sudah mempersiapkan bagaimana melakukan peningkatan layanan angkutan umum di daerah itu, yang berasal dananya itu sudah kita setting dari pajak kendaraan. Yang masing-masing daerah sudah memiliki ya dana tersebut. Makanya di beberapa daerah Pak Joko yang teman bus itu, contoh Bandung, itu semua dibiayai oleh dana dari pajak kendaraan. Ya, dana pajak kendaraan itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Nah, mereka berkolaborasi untuk melayani wilayah aglomerasinya mereka, seperti di Bandung dan beberapa daerah lainnya. Itu dananya ditarik dari situ Pak Joko. Mungkin sama-sama nanti MTI, Bu Adita juga memberikan nanti ini sama-sama Kemendagri, kita bisa menyampaikan kepada teman-teman di daerah bahwa ini punya kok dana sebetulnya untuk perbaikan angkutan umum agar angkutan umum kita tidak hilang melalui itu Pak. Bukan cuma hanya untuk membangun jalan, tetapi yang paling utama adalah untuk layanan angkutan umum kita yang ada di daerah. Nah ini saya kira kita perlu kolaborasi MTI, kemudian semua pihak, terutama Kementerian Dalam Negeri. Saya juga sudah beberapa kali Pak Joko mengajak teman-teman Kementerian Dalam Negeri ke daerah-daerah untuk menyampaikan bahwa ada loh nih dana yang sudah disiapkan untuk layanan umum, angkutan umum, agar angkutan umum kita, layanan angkutan umum kita tetap berjalan. Nah, itu yang kita lakukan Pak Joko, sehingga nantinya pendanaan atau pembiayaan layanan angkutan umum itu tidak jadi masalah lagi. Nah, tinggal percepatannya, penggunaannya harus tepat sasaran, karena tetap ujung tombaknya ada di Pemda. Saya kira itu. Baik. Mbak Eva. Baik, Pak Yani. Terima kasih. Saya ingin ke Mbak Dita. Mbak Dita, kalau kita bicara soal ekonomi ini kan menjadi faktor yang paling penting di dalam arus mudik ini. Akan ada perputaran. Biasanya kalau arus mudik, arus balik itu perputaran ekonominya berjalan dengan sangat signifikan gitu. Nah, bagaimana kemudian cara pemerintah melakukan stimulus ekonomi agar kegiatan mudik mampu memutar roda perekonomian secara signifikan tahun ini?
Baik, Mbak Epi, ya betul sekali. Tadi saya juga sudah singgung ya, kalau kita bicara Lebaran, memang perputaran ekonomi ini akan lebih meningkat daripada sebelum bulan-bulan yang lain begitu. Nah untuk itu pemerintah tentu sudah mengambil beberapa langkah kebijakan ya, yang ini untuk dalam rangka untuk tadi yang sekali lagi mendorong juga tingkat konsumsi masyarakat, yang itu tentu juga akan memberikan dampak pada geliat perekonomian secara nasional maupun juga di daerah-daerah, khususnya daerah yang menjadi tujuan mudik yang terbesar ya. Kita lihat ada daerah-daerah baik itu di Jawa maupun sebagian di Sumatera begitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, kami juga tentu melihat semua kelas itu dipastikan itu ada stimulusnya ya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara untuk masyarakat yang ada di kalangan bawah, ini kita lakukan optimalisasi penyaluran bantuan sosial, Mbak. Ini kalau kita lihat datanya sendiri ya, sudah ada alokasi 150 triliun pencairan PKH, Program Keluarga Harapan, yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini difokuskan distribusinya melalui PT Pos Indonesia dan juga bank-bank himbara. Jadi dengan adanya bansos ini ya tadi sekali lagi diharapkan akan mendukung daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah begitu. Lalu yang kedua, ini juga tentu menambah anggaran bahkan sampai 16 triliun untuk Bulog ya, agar bisa menyerap 3 ton beras hingga April 2025. Meskipun ini juga di saat yang sama dilakukan juga berbagai panen raya nih Mbak. Barusan sekitar 3 hari yang lalu juga kami memantau pelaksanaan panen raya di Klaten, yang ini juga menjadi bagian sebenarnya tidak hanya untuk Lebaran, tetapi juga untuk keseluruhan stok beras di 2025 ini. Lalu jangan lupa, ini ada diskon harga tiket pesawat yang juga sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden ya. Ini agak beda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Ada PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini kan sebenarnya stimulus yang sangat menarik juga ya. Dan testimoni masyarakat ini terlihat bahwa memang betul terjadi penurunan harga tiket yang cukup signifikan, setidaknya di periode Lebaran ini. Sehingga ada diskon sampai 13,2 hingga 14% dari harga tiket di hari-hari biasa. Lalu yang ketiga Mbak, ini masih sama juga adalah diskon tarif tol ya. Diskon tarif tol yang ini sudah diumumkan juga, itu angkanya sekitar 20%-an. Memang salah satu tujuannya juga sebenarnya tadi untuk memberikan insentif bagi masyarakat agar bepergian di tanggal-tanggal yang tersebar gitu. Jadi tidak terpusat di 1 atau 2 tanggal saja. Jangan lupa juga ini ada program diskon belanja. Jadi ini Kementerian Perekonomian bersama Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo ini juga sudah melakukan banyak sekali promo-promo, diskon-diskon yang ini tentu juga harapannya tadi mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir juga adalah stabilisasi harga pangan. Tadi saya sudah sampaikan ya Mbak. Kemudian juga yang tidak kalah penting tadi, pencairan THR ASN dan karyawan swasta itu diupayakan lebih cepat dan ini juga bahkan oleh Pak Presiden sudah diinstruksikan langsung. Untuk kalau ASN bahkan mungkin sudah selesai ya kemarin di minggu lalu, harapannya juga nanti di swasta pun juga bisa dipercepat sehingga tadi pergerakan masyarakat untuk mudik bisa berjalan dengan lebih baik, tingkat konsumsinya juga naik, dan ini tentu bisa berdampak kepada perekonomian kita secara nasional maupun di beberapa kawasan atau daerah tertentu. Baik, itu kan insentif-insentif yang sudah disiapkan oleh pemerintah Mbak Adita, tapi diperkirakan akan ada penurunan perputaran uang pada Lebaran tahun ini karena menurunnya jumlah pemudik juga. Nah, ada tidak strategi khusus yang kemudian juga disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah supaya antusiasme mudik ini juga tidak menurun? Padahal dengan sudah menyiapkan insentif-insentif tadi yang sambutannya juga positif ya di masyarakat. Ya, tadi Mbak, yang sudah jelas akan terasa betul oleh masyarakat tadi, harga tiket yang jauh lebih murah dibandingkan di hari-hari biasa. Khususnya kalau kita bicara tiket pesawat dan jalan tol ya. Karena kalau kita lihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, memang tetap penggunaan kendaraan pribadi itu paling tinggi ya. Dan oleh karenanya kemudian insentif berupa diskon tarif tol itu salah satu yang kita lihat ini harusnya bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan mudik dan pada ujungnya mereka akan datang kampung halaman melakukan belanja dan berbagai hal yang lain ya. Itu tadi perekonomian daerah juga bisa lebih terdorong.
Dari beberapa periode mudik di tahun-tahun sebelumnya kita lihat, Mbak, memang khususnya di kota-kota yang ada di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, itu terlihat sekali ketika masa mudik mereka ada bulan-bulan yang itu kelihatan sekali tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan pertumbuhan perekonomiannya juga terdorong gitu. Jadi ini yang kita harapkan juga bisa terjadi, insentif-insentif yang langsung kepada mereka. Jadi ada harga yang lebih murah, tiket lebih murah, kemudian juga keterjangkauan harga pangan juga yang itu membuat masyarakat terdorong untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan mudik begitu, Mbak. Baik. Nanti akan kita lihat ya seperti apa dampak dari kebijakan ini. Tentu setelah pasca Lebaran akan ada evaluasi, BPS juga pasti akan mengeluarkan data-datanya. Mari kita lihat bagaimana dampak dari stimulus maupun berbagai paket kebijakan ekonomi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional dan di daerah-daerah. Baik, terima kasih Mbak Dita. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit saya banyak. Pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bang Tigor, Lucky, dan Rizky lagi cari kerjaan tambahan dan kepikiran mau jadi artis. Ada juga cerita Aldi Taher dan Maggie Diaz tentang cinta lama belum kelar. Gimana keseruan ceritanya? Bersama geng Urban Street, Arthur dan Eva, serta bintang tamu Fanny Vanilla dan Faisal Faiz. Kemarin telepon kamu loh Pak Sutradara, tapi kenapa NSP-nya gini? Urban Street, Kamis 27 Maret 2025, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 140 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 dengan moda transportasi, darat, laut, dan udara. Berbagai langkah strategis disiapkan pemerintah untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan aman dan lancar. Ikuti laporan terkini pantauan arus mudik dan balik Lebaran dalam Mudik Asik 2025 mulai 25 Maret hingga 7 April 2025. Mudik tenang, menyenangkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin langsung ke Pak Joko. Pak Joko, kalau dari Anda melihat apakah ada indikasi peningkatan biaya bagi para pemudik tahun ini? Maksudnya biaya apa? Biaya untuk mudik? Biaya transportasi, biaya yang harus dikeluarkan tambahan untuk para pemudik. Saya kira kalau pemudik-pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi mungkin bisa peningkatan karena kebutuhannya kan berbeda kan antara pemudik yang menggunakan umpamanya bis gratis ya. Ya kalau pribadi saya kira tentunya keinginan tetap ada lah. Maka memudik tentunya bawa uangnya lebih. Ya selama perjalanan juga apa yang dilihat mungkin dinikmati, terutama kuliner itu biasanya kalau ke daerah itu yang diserbu begitu ya. Tapi kalau biaya transportasinya saya kira sudah umum seperti umpamanya tol itu kan sudah tahu tarifnya berapa dikeluarkan. Kalau naik bis juga tarifnya sudah ada, pesawat juga sudah ada. Mungkin di luar itulah yang berpengaruh biasanya seperti itu. Tapi kalau calo-calo dan sebagainya dapat dikatakan sudah minim lah sekarang karena sistemnya juga sudah orang beli tiket online ya, jadi sudah serba ada kepastian. Seandainya pun ada yang memberikan itu dibantu lah, tapi tidak serba besar ketimbang ada benar-benar secara fisik ada calo-calo seperti itu. Karena kan gitu Mbak. Tapi kalau biaya lainnya saya kira mesti ada dan itu
peningkatannya berbeda-beda lah. Ya bagi yang nggak punya uang saku mungkin tidak mudik gitu kan. Tapi kalau dia mudik pasti dia punya uang lebih untuk dibagikan di kampung halamannya atau mungkin untuk kepulauannya sendiri. Setahun sekali kan ke daerah melihat kuliner bukan atau silaturahmi dengan saudara atau teman-temannya, itu mesti ada pengeluaran seperti itu di luar untuk transportasi. Gitu. Baik, Pak Joko, terima kasih. Saya ingin ke Pak Yani. Pak Yani, setiap arus mudik pastinya harapannya adalah mudik itu berjalan dengan lancar dan aman, dan kalau dari segi keamanan zero accident begitu. Kita berharap tidak ada kecelakaan yang terjadi. Nah, di tahun lalu masih sempat ada kecelakaan terjadi di jalan tol, Pak Yani. Nah, apa kemudian langkah antisipatif yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan agar tidak ada kecelakaan terjadi, risiko-risiko kecelakaan itu diminimalisir, terlebih kita juga masih menghadapi cuaca ekstrim begitu. Apa yang disiapkan langkah-langkahnya? Ya, saya kira kita lebih saat ini karena sudah dalam masa pelaksanaan lebih banyak menghimbau kepada masyarakat di mana sarana dan prasarana sudah disiapkan. Kita mesti menghimbau bahwa yang nomor satu itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap safety. Oleh karena itu, yang pertama yang harus dilakukan pada saat mudik adalah bagaimana mempersiapkan diri tetap sehat, ya, tetap sehat, kemudian meyakinkan diri bahwa kendaraan juga yang digunakan adalah kendaraan yang sehat. Artinya kendaraan maupun diri kita sendiri harus sehat. Nah, yang terpenting lagi, Mbak, adalah jangan paksakan kalau kita sudah lelah. Obatnya cuma satu, istirahat. Ya, obatnya cuma satu, istirahat. Dan juga harus pintar-pintar menyikapi apabila melalui rest area di jalan tol misalnya yang sudah penuh. Ya, silakan istirahat di luar jalan tol. Ya, keluar dulu, ya, tarifnya sama. Ya, tarifnya akan sama secara keseluruhan. Oleh sebab itu, di luar itu banyak rest area dan bahkan tempat-tempat kuliner tadi sampaikan Pak Joko itu bisa berhenti dan beristirahat di tempat kuliner tersebut. Nah, contoh di Tegal misalnya ada sate Batibul, Pekalongan ada soto Pekalongan, gitu ya Pak Joko. Di Semarang ada soto Semarang. Nah, saya kira masyarakat saat ini harus kita bawa kepada bagaimana keselamatan itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yani. Saya ingin ke Mbak Dita, bisa disampaikan singkat saja, apa saja poin yang menjadi arahan pemerintah pusat, Mbak, kepada pemerintah daerah, wilayah mayoritas tujuan mudik? Ya, yang jelas semua pihak itu harus berkolaborasi ya untuk membuat mudik ini lancar, baik dari sisi transportasi, pergerakan masyarakat, maupun juga hal-hal yang lainnya, seperti nantinya ketika mereka sudah sampai di tujuan, tentu akan ada aktivitas yang lain seperti liburan, pariwisata gitu ya. Semua harus bisa dijamin soal keselamatan dan keamanannya. Itu sudah jelas, Mbak. Jadi itu juga yang sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden agar aktivitas masyarakat di masa mudik ini, baik itu ketika sejak berangkat sampai di tujuan dan kembali lagi ke daerah asalnya, ini bisa berjalan dengan aman dan tentunya selamat begitu. Itu instruksi besarnya ya. Baik. Ya sekali lagi ini perlu kolaborasi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh Pak Yani maupun Pak Joko ya. Apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah begitu. Karena mereka lah yang nanti akan tanda kutip kelimpahan kan jutaan masyarakat, khususnya mungkin dari Jabodetabek ke daerah yang mereka apa istilahnya daerah otorisasinya mereka begitu. Jadi disinilah juga harus dipastikan begitu ya, ketika nanti kembali lagi ke Jabodetabek atau ke kota asalnya, mereka juga bisa melakukan itu dengan lancar. Itu Mbak yang menjadi arahan utama, dan yang jelas juga pemerintah daerah punya peran juga tadi, tidak hanya soal transportasi tapi juga menjaga juga ketersediaan pangan dan keterjangkauan.
Karena kalau dilihat di beberapa daerah itu masih terlihat adanya harga-harga yang melonjaknya sangat tinggi dan ini masih belum bisa dikendalikan. Jadi artinya perlu selain Satgas Pangan ya tentu pemerintah daerah juga harus memastikan gitu ya bagaimana ketersediaan pangan itu juga diiringi dengan keterjangkauan. Jadi demikian Mbak, itu yang diharapkan sehingga sekali lagi kita tentu berharap mudiknya bisa tenang ya dan menyenangkan, kembali lagi nanti ke kota asal juga dengan nyaman begitu, itu harapannya. Baik, terima kasih. Pak Joko terakhir, apa harapan Anda untuk arus mudik tahun ini Pak Joko? Ya saya kira sama, orang berharap setiap mudik ya angka jalan menurun dan tentunya menjadi mudik yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Itu menjadi hal yang penting lah. Ya oleh sebab itu segala kesiapannya. Kalau dia mau mudiknya ikut angkutan umum, jangan lupa jadwalnya dilihat, jangan sampai ketinggalan nanti. Seringnya begitu. Tapi kalau menggunakan pribadi ya kendaraannya sudah disiapkan, termasuk pengemudinya juga. Harus diatur tempat istirahatnya. Tadi sudah disebut oleh Pak Yani, Bu Adita juga. Ya bagaimana teman-teman rest area itu jangan memaksakan diri di jalan tol. Non tol juga masih bisa digunakan. Misalnya masuk jalan tol, keluar sedikit, masuk lagi juga tidak mengurangi biayanya. Dan yang terakhir jangan lupa kita sebagai umat beragama ya harus berdoa biar dari berangkat sampai tujuan selalu selamat. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk Mbak Adita Irawati, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Pak Ahmad Yani, PLT Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah berbagi pesan dan juga berbagi semangat mudik pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.